Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dimanapun kalian berada, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini saya ketika akan melakukan proses pembelajaran, tapi yang terjadi siswanya kosong, hanya ada satu siswa. Ini siswa luar biasa, dia tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang bolos. Ya cukup jadi inspirasi untuk menjadikan saya agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang saya emban. Oke, teman-temannya tadi pada kemana? Katanya mau itu sholat Jumat, tapi pada bawa tas pulang. Bawa tas pulang. Oke. Oke, kamu sudah tahu mata pelajaran kita apa sekarang? PPKN. PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Oke. Depan. Oke. Kamu buka bab 1. Bab 1 buka. Ya. Bab 1 nomor 2, halaman 2. Halaman 2. Ada bagaimana hubungan hukum, keadilan dan ketertiban. Agak dekat, please. Oke. Bagaimana hubungan hukum, keadilan dan ketertiban. Oke, di sini kita akan mempelajari hubungan hukum, keadilan dan ketertiban. Adapun subnya adalah satu makna hukum. Ya. Makna hukum. Terus sub yang kedua adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori keadilan menurut Plato. Oke, nanti akan kita bahas secara sistematis runtutan-runtutannya. Sebelum mengkaji bagaimana hubungan hukum, keadilan dan ketertiban, sebelum dikaji lebih mendalam, saya ingin bertanya ke Clara. Apa yang Clara ketahui tentang hukum? Apa coba? Itu sebuah aturan. Betul, sebuah aturan. Terus Sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. oke. Jadi hukum itu suatu aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Artinya ketika hukum itu harus dipatuhi oleh masyarakat, sifatnya mengikat secara keseluruhan. Ya. Artinya berlaku secara horizontal. Ya. Karena dalam sebuah hukum itu ada sebuah peraturan yang mengikat. Ya. Oke, bagus. Di sini ada beberapa definisi hukum telah dibuat oleh para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut. Kamu perhatikan nomor 1 Immanuel Kant. Coba baca apa pendapat hukum menurut Immanuel Kant? Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oke. Jadi hukum ialah keseluruhan syarat-syarat, ya, norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Artinya gini, ketika kalian mempunyai kebebasan, tapi kebebasan itu harus selaras dengan kehendak orang lain.
Artinya kebebasan itu tidak mengganggu apa? Mengganggu orang lain. Kebebasan itu tidak mengganggu orang lain. Ya. Jadi menyesuaikan. Ya. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, tentang kebebasan. Oke. Yang kedua baca. Kedua, hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang dilakukan pelanggaran itu. Menurut yang duit, apakah Clara bisa menangkap apa yang maksud redaksi ini seperti apa maksudnya itu? Poin utamanya gitu. Masih bingung? Oke. Hukum ialah aturan yang berlaku anggota masyarakat. Artinya sebuah proses peraturan ya yang diakui ya, yang disepakati melalui apa? Melalui kesepakatan secara individual ya. Artinya melalui konteks musyawarah. Ada keinginan secara individual ya, bahwa hidup itu harus ada yang diatur. Jadi keinginan secara individual ya, bersatu dalam keputusan bersama, itulah yang disebut aturan. Artinya aturan itu disepakati oleh bersama. Oke. Ketika dilanggar menimbulkan reaksi bersama, gitu kan, terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Oke, yang ketiga, Emilius. Coba bacakan. Hukum ialah semua aturan yang mengatur pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Clara bisa nangkep nggak apa yang diungkapkan oleh redaksi tadi? Enggak. Oke. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi di sini ada tingkah laku secara personal, ya. Ada tingkah laku secara individual, ada tingkah laku secara universal. Ya. Dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Contoh hal sederhana ya, di suku Baduy ada peraturan. Contoh peraturannya seperti apa di suku Baduy? Nah, tidak memperbolehkan mandi dengan sabun, tidak boleh mempergunakan bahan-bahan kimia karena itu akan merusak lingkungan dan sekaligus merusak ekosistem alam. Di Baduy, penduduk asli Baduy itu tidak mempergunakan sabun untuk mandi. Apakah itu bukan aturan? Dan itu menjadi kesepakatan bersama, menjadi konsensus bersama untuk disepakati. Ya. Ada hal yang menarik, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ya. Jadi hukum itu berlandaskan aturan-aturan kesusilaan, nilai, ya, value, ya, norma sosial, ya,
norma sosial. Jadi nilai-nilai ya ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi tingkah manusia itu dibatasi oleh nilai-nilai, aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya di kita di Indonesia itu pandangan landasan aturan norma kesusilaan itu dilandasi pada nilai-nilai apa? Landasannya, dasarnya aturan nilai itu apa? Pancasila. Jadi Pancasila itu lahir dari akar budaya bangsa Indonesia yang dijadikan nilai-nilai peradaban, nilai-nilai budaya yang memang menjunjung tinggi budaya yang menjunjung tinggi budaya rasa paham kemanusiaan, paham nasionalisme, paham kebangsaan, semua mencakup di situ. Ya. Dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Artinya pedoman penguasa yang melakukan tugasnya sebagai raja atau sebagai kepala negara itu perkataannya, perbuatannya itu dibatasi oleh undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah perangkat hukum atau norma-norma hukum. Tujuannya apa? Agar raja tidak sewenang-wenang. Ya. Ada dalam sistem pemerintahan, ada sistem pemerintahan kalau dulu itu ada sistem pemerintahan monarki, sistem kerajaan pemerintahan yang didasarkan pada sistem kerajaan. Ya. Ada monarki absolut, ya. Ada monarki konstituen. Ya. Apa yang dimaksud dengan monarki absolut? Jadi perkataan raja itu mutlak dari kata-kata raja, ya. Kata raja A, rakyat A melakukan A. Ketika rakyat melakukan B, raja berhak menghukum rakyat. Ya. Artinya kekuasaannya itu absolut, sepenuhnya di tangan raja. Ada monarki konstituen. Nah, monarki konstituen, kekuasaan raja itu dibatasi oleh undang-undang, oleh konstitusi, oleh parlemen. Jadi perkataan, pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini, Emeyers itu adalah semua aturan yang mengambil pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, ini adalah contoh yang tadi itu artinya berbanding lurus dengan pendapat Emeyers. Oke, yang kedua SM Amin, coba bacakan. Dalam kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Oke, tujuan hukum itu menjaga tata pergaulan manusia. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi hak-hak manusia itu memang harus dilindungi, ya. Dari hak hidup, dari hak berpendapat, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak dari mendapatkan pelayanan pendidikan, itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, ada pertanyaan? Clara, coba apa yang ingin Clara pertanyakan? Itu yang nomor 3 itu yang dimaksud
maksudnya kesusilaan itu? Nah, kesusilaan. Jadi kesusilaan itu norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh gini, kesusilaan itu nilai kepantasan, ya. Nilai kepantasan yang sudah memang dijadikan standar moral, ya, dijadikan standar moral di lingkungan tertentu, ya, gitu. Contoh, ketika Clara masuk ke masjid tidak mengenakan hijab, apakah itu etis enggak? Nah, itu yang dimaksud tadi tentang kesusilaan. Jadi norma etis, ya, standarisasi norma yang berlaku di masyarakat. Selayaknya, sepatutnya ketika Clara masuk ke masjid, Clara harus menggunakan hijab. Ya. Terus ada lagi? Apa semua negara atau satu daerah itu harus ada hukum apa? Oke, saya dapat menangkap ini. Oke, kalau kita